we're better safe than sorry. The more you protect your lungs and your body. Dalam situasi yang kian mencekik, ancaman kebakaran kini tidak hanya terbatas pada kawasan Los Angeles. Sebagaimana ahli meteorologi Ryan Kittel mewanti-wanti pekan lalu, memperingatkan warga dalam seluruh cakupan California Selatan untuk tetap waspada. Benar saja, 2 hari kemudian, tepatnya pada Kamis 16 Januari, sebuah pabrik baterai sekaligus pembangkit listrik di California terbakar. Menawarkan kekhawatiran baru, tidak hanya tentang kerugian material, tapi juga udara beracun yang bisa mengancam seluruh negeri. Bagaimana udara beracun ini mengancam warga Amerika Serikat? Berikut ulasan lengkapnya. Pabrik penyimpanan baterai terbakar. Amerika Serikat kembali menyala setelah hutan Los Angeles dibabat habis si jago merah. Kini kebakaran kembali melanda kawasan vital lain di California, sekitar 130 km di selatan San Francisco. Kebakaran pabrik baterai Moss Landing adalah apa yang dimaksud. Kebakaran ini dimulai pada Kamis sekitar pukul 3 sore dengan kobaran api menimbulkan kepulan asap hitam membumbung ke udara. Kepala Pemadam Kebakaran Joel Mendoza dari North County Fire Protection District kemudian mengonfirmasi skala api akhirnya turun 5% dari ukuran semula pada pukul 10 pagi keesokan harinya. Melansir The New York Times, pabrik milik Vista Energy itu merupakan salah satu lokasi penyimpanan baterai terbesar di dunia serta menampung puluhan ribu baterai lithium ion yang menyimpan energi untuk jaringan listrik. Tidak jelas apa yang memicu kebakaran tersebut. Glenn Church, selaku pengawas Monterey County, mengatakan dalam konferensi pers bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas ini. Ia sekaligus meminta penyelidikan independen dan menyebutnya sebagai skenario yang sangat buruk. Kebakaran di sebelah selatan San Jose ini membuat jalan raya utama harus ditutup, mendorong otoritas setempat mengeluarkan perintah evakuasi bagi sekitar 2.000 penduduk. Asap beracun mengepul ke langit. Menurut juru bicara Monterey County Nicholas Pasculi, kebakaran pada pabrik penyimpanan baterai Moss Landing tidak menyebar keluar fasilitas. Pun tidak ada korban luka yang dilaporkan, tetapi warga menyampaikan kekhawatiran tentang gas berbahaya yang dilepaskan ke udara. Kebakaran baterai lithium ion memang tak bisa diremehkan. Selain dapat berlangsung selama berjam-jam, kebakaran jenis ini juga mengeluarkan gas hidrogen fluorida yang beracun. Petugas pemadam kebakaran seringkali harus menunggu hingga api padam dengan sendirinya, mengingat api sangat panas dan sulit dipadamkan. Akibat asap yang ditimbulkan, pejabat kesehatan Monterey County memperingatkan penduduk untuk tetap berada di dalam rumah. Mereka sekalian diminta menutup jendela dan pintu, membatasi paparan luar ruangan, dan mematikan sistem ventilasi. Direktur Senior Urusan Masyarakat di Vista, Brad Watson, mengatakan, Badan Perlindungan Lingkungan sedang menguji kualitas udara di fasilitas tersebut dan perusahaan telah menyewa konsultan udara untuk memeriksa polusi pada lingkungan sekitar. Sebagaimana Associated Press melaporkan, Vista akan membagikan saat hasilnya sudah tersedia. Menurut para ahli, baterai lithium merupakan teknologi aman yang penting untuk menurunkan emisi karbon dan membuat jaringan listrik lebih andal. Namun baterai lithium memiliki risiko kebakaran yang signifikan jika rusak atau terlalu panas. Bahaya racun mengintai. Meski uji kualitas udara baru dilakukan dan hasilnya belum keluar, tak berlebihan untuk mulai mengklaim adanya pencemaran udara pada kawasan sekitar kebakaran. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, gas hidrogen fluorida dapat mengiritasi mata, mulut, tenggorokan, paru-paru, dan hidung, sementara paparan gas yang berlebihan dapat menimbulkan efek mematikan. Kemudian yang lebih mengkhawatirkan, skala di Moss Landing nyatanya hanya mewakili sebagian kecil. Sebab kasus di LA telah lebih dulu mengancam kualitas udara Amerika Serikat secara keseluruhan. Di balik puing-puing kehancuran, anggota Majelis Pacific Palisades, Jackie Irwin, menyoroti banyaknya mobil di area terdampak kebakaran LA menggunakan baterai lithium.
Dari sini, racun dari baterai lithium-ion kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi ruam seperti Tesla Powerwall dianggap mengancam kesehatan dan lingkungan. Baterai Tesla dan kendaraan listrik memang dikenal sangat sulit dipadamkan meski disiram dengan jumlah air besar dan membutuhkan usaha ekstra dari petugas pemadam kebakaran. Lebih dari itu, kebakaran baterai kendaraan listrik menyebabkan ledakan berulang dan setiap ledakan menyisakan residu kimia berbahaya. Karenanya, penanganan khusus diperlukan sebelum warga dapat kembali ke rumah mereka. Faktanya, LA adalah salah satu kota bagian yang sangat antusias menyambut kehadiran kendaraan listrik dibandingkan sebagian besar wilayah Amerika Serikat lainnya. Pada Oktober 2024, wilayah ini telah menampung lebih dari 431.000 kendaraan Tesla. Bersiap hadapi udara buruk. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi karena bencana telah terjadi, Amerika Serikat tidak punya pilihan selain berusaha untuk memperbaiki keadaan. Mengutip The Frontline Observer, polusi partikel halus dari asap kebakaran hutan dan debu yang tertiup angin menciptakan kondisi udara yang berbahaya. Hal ini lantas mendorong larangan wajib pembakaran kayu di seluruh South Coast Air Basin yang mencakup Orange County dan bagian non-gurun di Los Angeles, Riverside, dan San Bernardino. Faktanya, darurat kesehatan lokal telah diumumkan di Los Angeles County karena beberapa kebakaran dan angin kencang menurunkan kualitas udara. Wakil Kepala Direktur Kesehatan Masyarakat LA, Anish Mahajan menekankan melalui konferensi pers bahwa kelompok rentan harus menghadapi buruknya kualitas udara, termasuk anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. Jadi, Anda harus membatasi paparan di luar ruangan sebanyak mungkin, katanya di Pasadena pada 11 Januari lalu. Mahajan juga menyoroti upaya untuk mendistribusikan masker N95 dan alat pembersih udara HEPA kepada warga yang berisiko. Apalagi daerah di wilayah Riverside dan San Bernardino berada di bawah peringatan bendera merah karena angin kencang Santa Ana menerjang wilayah California. Pengungsi kebakaran belum bisa pulang. Bencana kebakaran California kini memasuki hari ke-10 dan petugas pemadam kebakaran menyatakan kelegaan karena berhasil memperbaiki situasi. Hanya saja di sisi lain, pengungsi mulai frustasi ingin kembali ke rumah, tetapi para pejabat mengatakan bahwa hal itu terlalu berbahaya atau membebani. Berdasarkan pemberitahuan pada Kamis 16 Januari, para pejabat mengatakan kepada sebagian besar pengungsi untuk menjauh dari rumah mereka setidaknya 1 minggu lagi. Menurut laporan Reuters, petugas tanggap darurat membutuhkan waktu untuk membuang limbah beracun dari lingkungan yang terbakar, serta memutus saluran listrik dan gas yang menimbulkan bahaya di tengah reruntuhan. Selain itu, tanah longsor semakin membahayakan lereng bukit yang hancur, di mana bangunan yang diratakan tidak lagi menahan tanah di tempatnya. Sementara air dari selang pemadam kebakaran dan pipa yang rusak telah memenuhi tanah. Hunian yang rusak atau hancur syarat dengan bahan-bahan berbahaya yang harus disingkirkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS sebelum badan-badan lokal dapat mengangkut puing-puing dan memulihkan utilitas yang terputus. Alasannya, puing-puing dan bahan beracun dalam jumlah besar akan merusak atau menyumbat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut. Direktur Pekerjaan Umum Los Angeles County, Mark Pestrella menyebut, pembersihan harus dilakukan sebelum hujan yang sangat dibutuhkan kembali turun setelah cuaca kering selama 9 bulan. Rentetan bencana kebakaran melanda Amerika Serikat dalam waktu berdekatan, terhubung satu sama lain setidaknya untuk memperburuk kualitas udara di negara maju ini, sehingga menarik untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan pemerintah yang baru dalam memulihkan keadaan.